Tiga cara Rasulullah hadapi wabah mematikan. Salah satu wabah yang menyerang pada zaman Rasulullah adalah penyakit taun. Penyakit ini menular dengan cepat dan membahayakan nyawa seseorang. Dalam Syarah Riyadhus Shalihin jilid 5 dijelaskan bahwa penyakit taun adalah penyakit menular. Tidak setiap wabah merupakan taun, tapi taun biasanya sudah pasti wabah. Penyakit-penyakit taun mengakibatkan pembengkakan, borok, dan nanah. Kata taun digunakan untuk mengungkapkan tiga hal. Pertama, tanda-tanda yang tampak seperti yang dikatakan para dokter. Kedua, kematian yang terjadi akibat taun. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, taun adalah kematian syahid bagi setiap muslim. Ketiga, taun juga digunakan untuk mengungkapkan faktor penyebab penyakit ini. Dalam hadis sahih disebutkan, taun adalah sisa hukuman yang diturunkan kepada Bani Israel. Disebutkan pula dalam hadis lain bahwa sesungguhnya taun adalah sengatan jin. Ada juga hadis yang mengatakan taun adalah doa seorang nabi. Disebutkan dalam ensiklopedia Salat jilid 2 oleh Sa'id bin Ali bin Al-Qahtani, ada yang menerangkan bahwa taun sebagai kematian massal. Ada juga yang mengatakan sebagai penyakit menular yang merusak udara dan anggota tubuh. Taun menjangkiti banyak orang di suatu tempat tertentu. Untuk menekan persebaran penyakit taun, ada banyak cara yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dijelaskan dalam beberapa hadis riwayat. Berikut tiga cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi wabah mematikan pada zamannya. 1. Berdiam diri di rumah. Dalam sebuah hadis yang berasal dari Aisyah radhiyallahu anha, salah satu cara yang dilakukan ketika wabah melanda adalah dengan menahan diri di rumah dengan sabar seraya mengharap ridhonya. An Aisyah annaha qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anit ta'un fa akhbarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana 'adzaban yab'athullah 'ala man yasha' faj'alahu rahmatan lil mu'minin falaysa min rajulin yaqa'u ta'un fayamkuthu fi baitihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Artinya, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, ia bertanya kepada Rasulullah perihal taun, lalu Rasulullah memberitahukanku, zaman dulu taun adalah azab yang dikirimkan Allah kepada siapa saja yang dikehendaki olehnya, tetapi Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang beriman. Tiada seorang yang sedang tertimpa taun kemudian menahan diri di rumahnya dengan bersabar
serta mengharapkan ridho ilahi, seraya menyadari bahwa ta'un tidak akan mengenainya selain karena telah menjadi ketentuan Allah untuknya, niscaya ia akan memperoleh ganjaran seperti pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Ahmad. Kedua, tidak mendatangi tempat terjadinya wabah dan tidak meninggalkan tempat terjadinya wabah. Apabila terjadi wabah di suatu tempat, maka dianjurkan untuk tidak memasuki tempat tersebut. Namun, apabila wabah terjadi di tempat di mana kita tinggal, maka dilarang untuk meninggalkan tempat tinggal. An Abdullah bin Amir bin Rabi'ah anna Umar kharaja ila Syam falamma jaa syaragha balahu anna al-waba qad waqa'a bisyam fa'ahbarahu Abdurrahman bin Auf anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi ardi wa antum biha fala tahruju firaran minhu faraja'a Umar bin al-Khattab min Syarq. Artinya, dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menempuh perjalanan menuju Syam. Ketika sampai di Syarq, Umar mendapat kabar bahwa wabah sedang menimpa wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bila kamu mendengar wabah di suatu daerah, maka kalian jangan memasukinya. Tetapi jika wabah terjadi di daerah kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Lalu Umar bin Khattab berbalik arah meninggalkan Syam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal tersebut dijelaskan dalam hadis derajat muttafaq alaih dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila kalian mendengar wabah taun melanda suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Adapun apabila penyakit itu melanda suatu negeri sedang kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari negeri itu. Hadis riwayat muttafaq alaih. Ketiga, mencari pengobatan dan mengharap ridhonya. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan penyakit lengkap dengan obatnya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifaa. Artinya, diceritakan Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak ada penyakit yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan kecuali Allah telah menciptakan obatnya. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Ahmad, ketika wabah melanda, dianjurkan untuk senantiasa mengharapkan ridho ilahi, seraya menyadari bahwa ta'un tidak akan mengenainya, selain karena telah menjadi ketentuan Allah untuknya.
Niscaya ia akan memperoleh ganjaran seperti pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat, demikian cara yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut dapat menjadi teladan untuk menghalau persebaran virus COVID-19 seperti saat ini. Wallahu a'lam bishawab.